wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khairu sahabin wa amma ba'du. Saya muliakan sarmati seluruh para hadirin, wabil khusus Al-Habib Ali Al-Bahri wa min Syarbar wal-Habib Muhammad Al-Baqir ibn Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Habib Ahmad wal-Habib Umar Al-Habashi dan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, Al-Ustaz Irsyad, Ustaz Ibrahim, Pak Mansufni, dan tetangga kita yang datang jauh dari Jakarta, Al-Ustaz Minan Rahman, dan seluruh para sesepuh hadirin-hadirat yang insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala sebab memasuki usia Rasul, kalau dihitung kurang lebih sudah memasuki abad ke-15, 1500 tahun. Dan selain tahun ini tahun yang istimewa dengan perayaan Maulid Nabi, tentu Nabi kita adalah juga seorang Nabi yang istimewa. Begitu istimewanya Nabi sehingga mahabbatuhu qurbatun ilallah, mencintai beliau adalah bentuk ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pepatah mengatakan, anta babullah ayyubri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Nabi Muhammad pintunya Allah. Siapa yang ingin dekat kepada Allah tidak melewati pintu tersebut, dia tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pintu tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullah lima yadzuku bihi min ni'ami wa ahibbuni bihubbillah. Cintailah Allah karena Allah memberikan kalian banyak kenikmatan, dan cintailah aku karena mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ja'alallah mahabbatah bimahabbatih. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kecintaan kepada Nabi adalah bagian cinta kepada Allah, tidak dipisahkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang beliau lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, falafun man kunna fihi wajada halawatal imani ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi minni siwahuma. Ada 3 hal jika terdapat di dalam diri seseorang, maka orang tersebut akan mendapati manisnya iman. Yang pertama adalah ia jadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala sesuatu yang ada di muka bumi. Perhatikan bagaimana Nabi menyatukan dalam hadis tersebut kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu kecintaan yang katakan saya cinta kepada Nabi Muhammad tapi saya tidak cinta kepada Allah, itu sesuatu hal yang mustahil. Karena ketika makhluk yang mulia ini dicintai, maka secara otomatis Allah Ta'ala pun akan dicintai olehnya.
Bal ja'alallah ta'atahu bi ta'atih. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan ketaatan kepada Nabi itu adalah bentuk taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh tanpa ada kata seakan-akan. Kalau seakan-akan itu tidak istimewa. Itu andai, berandai-andai, berangan-angan. Tapi di ayat ini Allah Ta'ala mempertegas tatkala seseorang taat kepada Rasul, saat itu juga dia sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai segenap orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Tidak dipisahkan. Bal ja'alallahu bai'atahu bi bai'atih. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan orang yang berbaiat kepada Nabi, saat itu juga dia berbaiat kepada Allah. Tidak dipisahkan oleh Allah Ta'ala. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau wahai Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang berbaiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal ja'alallah dzikrahu bi dzikrih. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan namanya bergandingkan dengan nama Nabi Muhammad. Namanya Allah tidak dipisah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikra. Kami telah tinggikan namamu. Allah Ta'ala berfirman, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Apabila namaku disebut, yaitu nama Allah, maka di saat itu juga nama engkau ya Nabi Muhammad disebut beserta dengan namaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Hasan bin Thabit menggubah syair. Beliau mengatakan, wa dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamfi al-mu'adzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudillahu fa bil arsy mahmudun wa hadha Muhammadu. Allah menggabungkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Tidakkah kalian mendengar tiap kali muadzin melantunkan azan ketika menyebut nama Allah, saat itu juga menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya ketika azan, ketika kita sholat, yang dimana sholat ini adalah satu ibadah yang khusus dipersembahkan kepada Allah, tapi di dalamnya disertakan nama Nabi Muhammad, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika kita tidak bersalawat kepada Nabi di dalam sholat kita dianggap tidak sah. Tidak bisa dipisah Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang dokter bernama Dr. Muhammad Zaki Khidir. Beliau menulis satu kitab berjudul Mu'jam Dzikrir Rasuli fil Qur'anil Karim, yang artinya kamus yang membahas penyebutan Rasul di dalam Al-Quran. Berapa banyak, kata beliau, Allah Ta'ala menyebut Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Baik menyebut dari sisi nama beliau, julukan beliau, atau domir beliau, atau talmih, isyarat-isyarat yang Allah tujukan kepada Nabi Muhammad. Beliau hitung jumlahnya ada 2572 kali Allah memanggil Nabi Muhammad. 2572 kali disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, baik itu berupa sebutan nama, julukan, domir, atau isyarat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innahu insanul kamil. Kita mengetahui bahwa beliau adalah sosok manusia sempurna, tidak ada kekurangan sejak lahir hingga wafat. Sejak berada di alam ruh, alam dunia, alam akhirat, yang ada di dalam diri Nabi adalah kesempurnaan. Berapa banyak ulama-ulama yang alim menulis kitab dengan judul Insanul Kamil, seperti Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki menulis kitab Muhammad Insanul Kamil, yang artinya Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Begitu juga Syekh Abdul Karim Al-Jili
Menulis kitab Bulughul Insani Kamil yang berarti manusia yang sempurna, yang kesimpulannya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Siapa manusia yang sebaik-baiknya bentuk? Huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidul nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Kata Hasan bin Sabit mengungkapkan keindahan Rasul SAW, menguraikan kesempurnaan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dengan kalimat yang indah, tidak pernah ada mata yang melihat sesuatu yang lebih indah seperti melihat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi wanita yang melahirkan figur anak yang setampan dan seindah Nabi Muhammad SAW. Beliau diciptakan seakan-akan terbebas dari segala kekurangan, seakan-akan beliau sendiri yang menciptakan diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. فهو الذي تم معنه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسل منزلا شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه دليل القصد. Secara beliau adalah teladan yang sempurna, teladan yang terbaik dari segala aspek kehidupan. Beliau menjadi figur yang memberikan contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Allah Ta'ala menyatakan sungguh di dalam diri Rasulullah ada teladan yang baik, kesempurnaan seluruhnya, keteladanan seluruhnya, keindahan seluruhnya, kebaikan seluruhnya ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Coba lihat, beliau juga Allah sebutkan sebagai orang yang menyampaikan hidayah. Petunjuk secara hakiki adalah di sisi Allah. Yahdillah man yasha. Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki. Tapi ketika Allah berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau adalah orang yang membawa petunjuk ke jalan yang lurus. Disebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah figur dan sosok manusia yang menjadi simbol dari dua nama Allah yang sering kita bacakan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini nama Allah, ini asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ciptakan secara simbolik di alam semesta ini. Yang mewakili sifat penyayangnya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan di dalam kitab Alfiyah As-Surah Nabawiyah, wa huwa al-musamma bin Nabi Rahmah fi Muslimin wa bin Nabi Taubah. Beliau adalah orang yang diberikan nama dengan Nabi yang membawa kasih sayang, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, dan juga disebut sebagai Nabi yang membawa pengampunan. Itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, nasya'a di Makkah, karramaha, wa hajara ila al-Madinah, fanawwaraha, wa sakana bil qulubi fatahharaha. Nabi lahir dan besar di kota Makkah, maka kota Makkah menjadi mulia. Bukan Nabi lahir di tempat yang mulia. Kota Makkah itu mulia karena sebab zatnya, bukan. Tapi kota Makkah menjadi mulia karena sebab Nabi dilahirkan di tempat tersebut dan Nabi tumbuh di tempat tersebut, maka disebutkan kota Makkah menjadi mulia karena sebab Nabi Muhammad SAW.
bukan Nabi Muhammad menjadi mulia karena sebab kota Makkah. Wa hajara ilal Madinah. Seluruh pertikaian itu hilang, didamaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian wabah penyakit diangkat oleh Allah. Tidak ada lagi penyakit di kota Madinah dan tidak ada lagi bencana alam ketika Nabi SAW menetap di kota Madinah. Bahkan namanya berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang diberikan cahaya. Siapa yang berikan cahaya? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang berikan kota Madinah menjadi kota yang bercahaya dengan sebab adanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sakana bil qulubi fatahharaha, dan apabila Nabi Muhammad ada dalam hati kita, maka hati kita akan menjadi suci, kata ulama. Jadi orang kalau hatinya masih kotor, belum ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Orang yang masih punya sifat iri hati, sombong, ujur, takabur, cinta dunia, ya, dan sifat-sifat jelek, itu hakikatnya tidak ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Karena jika Nabi Muhammad ada dalam hatinya, pasti hatinya akan menjadi bersih. Karena Nabi Muhammad adalah cahaya yang agung, yang membersihkan seluruh kotoran, dan tidak mungkin yang bersih, yang suci, jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun. Orang yang fisiknya suci dan disucikan oleh Allah, yang diberikan cahaya oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, tidak mungkin menyatu dengan najis dan kotoran. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak gampang. Kalau bicara akhlak dengan lisan gampang, tapi praktek tidak semua berhasil. Mensucikan hati bukan perkara yang mudah. Butuh ketawaduan, rendah hati, butuh kesungguhan, butuh tangisan di tengah malam, butuh sujud di atas sajadah, butuh zikir menyebut Allah, nama Allah dengan lisannya dan hatinya, butuh bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga hati kita terikat dengan Nabi secara hakiki, bukan retorika ataupun drama, tapi hakikat sesungguhnya. Cahaya tersebut menyatu dalam diri seorang hamba, akan muncul akhlak-akhlak yang sangat mulia. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang menyenangkan hati orang. Tatapannya ketika menatap akan menyenangkan hati orang. Tangannya juga akan selalu memberikan kebaikan. Itulah simbol daripada rahmat terbesar yang Allah ciptakan di alam semesta ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama ana rahmatun muhdah. Saya adalah kasih sayang Allah yang Allah hadiahkan kepada kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita beruntung, alhamdulillah. Ini satu kenikmatan, satu anugerah yang sangat besar. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk terlahir ke alam dunia menjadi umat Nabi Muhammad. Para nabi terdahulu berharap menjadi umat Nabi Muhammad, tapi takbir menyatakan bahwa mereka adalah umat yang berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Makna berbeda di sini adalah mereka terlahir sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Para nabi berharap, mereka berharap menjadi umat Rasul. Kenapa mereka berharap? Karena mereka faham betul bahwa ketika seseorang menjadi umat Nabi Muhammad, dia diberikan anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata makhluk, bukan kata siapapun, yang berkata Al-Khaliq Rabbul Alamin.
pencipta alam semesta, pencipta ruh dan jasad, pencipta segala sesuatu yang ada, menyatakan kalian wahai umat Islam adalah umat terbaik. Maka ini kita syukuri dan kita jaga. Ayo banggakan Nabi Muhammad. Berikan senyuman tatkala kita berjumpa dengan beliau. Wahai Nabi, kami membawa amal-amal baik, hati kami baik, lisan kami baik, amal kami baik, semuanya kebaikan. Hal itu akan membuat Nabi tersenyum kepada kita. Basyir wajhan nabiyika bisalih a'malikum. Berikan senyuman di wajah Nabi kalian dengan amal salih kalian. Yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal umam. Tapi kita harus tahu bahwa kita ketika dipilih oleh Allah menjadi umat terbaik di alam jagat raya ini karena sebab Nabi Muhammad. Dalam Maulid At-Tibai dikatakan beliau adalah sebaik-baiknya Nabi, maka kalian menjadi sebaik-baiknya umat. Lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umam. Al-Imam Busiri mengatakan ketika Allah memanggil da'i kami yang taat kepada kami, yaitu Rasul Muhammad SAW, dengan semulia-mulianya seorang Rasul, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, nikmah min ni'amillah. Kemudian juga kitab suci kita menjadi kitab suci yang terbaik. Karena sebab kitab suci ini diturunkan kepada pemimpin para anbiya, para rasul, maka kitab-kitab pun menjadi pemimpin seluruh kitab. Nabiyyun azim khuluquhu al-khuluqul ladzi azzama lahu ar-rahmanu fi sayyidil qutb. Nabiyyun azim khuluquhu al-khuluqul ladzi lahu azzama ar-rahmanu fi sayyidil qutb. Nabi yang agung yang akhlaknya telah diagungkan oleh Allah di dalam pemimpin kitab suci, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran menjadi kitab yang paling terlengkap, kitab yang mengambil seluruh intisari dari seluruh kitab yang pernah Allah turunkan? Karena sebab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan syariat kita menjadi syariat terbaik. Syariat terdahulu hanya berbicara ritual keagamaan. Syariat Nabi Isa berbicara sholat, zakat. Syariat Nabi Musa juga demikian, membahas masalah hukum-hukum akhlak. Syariat Nabi Ibrahim dengan nasihat, hikmah-hikmah, permisalan-permisalan. Seluruh syariat-syariat para nabi terdahulu konteksnya hanya berbicara tentang ritual keagamaan. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW bukan hanya membahas tentang syariat ritual keagamaan, bukan saja membahas akhlak, tapi juga membahas tentang pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata. Dibahas segala aspek kehidupan manusia, dari sosialnya, politiknya, ekonominya, budayanya, adatnya, semuanya dibahas di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, kata para ulama. Maka terakhir kita berpegang dengan syariat Nabi Muhammad. Kita tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama khilaf apakah cinta punya kaitan dengan ittiba, dengan mengikuti ajaran Nabi. Mengikuti ajaran Nabi satu hal yang wajib. Kalau berbicara hukumnya wajib, maka wajib. Berbicara hukumnya sunnah, maka sunnah. Tapi substansinya adalah wajib kita sebagai umat Islam berusaha mengamalkan seluruh perintah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang namanya mahabbah ternyata dia terpisah dengan masalah ittiba secara hakikat, ya. Saya berbicara secara hakikat. Karena Nabi pernah menyatakan ketika Nabi sampai ke kota Madinah melihat gunung Uhud, Nabi mengatakan Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud ini, Uhud adalah gunung, kata Nabi. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Dia mencintai kami
dan kami pun mencintainya, kata Nabi Muhammad SAW. Gunung Uhud benda mati, tidak dapat beban taklif. Tidak ada perintah sholat bagi Gunung Uhud, tidak ada perintah zakat bagi Gunung Uhud, tidak ada perintah haji bagi Gunung Uhud, tidak ada perintah umroh bagi Gunung Uhud. Tapi Nabi sebutkan bahwa Gunung Uhud mencintai Nabi karena cinta yang hakiki terpisah. Dia berasal dari hati yang suci, yang bersih, yang mencintai Nabi Muhammad lewat rizki dari Allah yang menjadi hamba pilihan untuk bisa dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hakikatnya ketika seseorang mencintai Nabi Muhammad, sebenarnya Nabi Muhammad terlebih dahulu mencintai dirinya. Sebagaimana Gunung Uhud, Nabi katakan, saya hakikatnya mencintai Gunung Uhud karena sebab saya mencintai Gunung Uhud mencintai saya. Ini satu anugerah yang sangat besar. Inni ruziktu hubbaha, sesungguhnya saya diberikan rezeki mencintainya. Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kan-nahariha la yadhibu anha. Yang menyimpang dari jalan tersebut, maka dia sendiri yang akan binasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf atas mau'idhah hasanahnya yang luar biasa, as-sakinah, insyaallah. Semoga Allah membalas kebaikannya dan semoga Allah menanamkan ilmu yang beliau berikan kepada kita. Sedikit poin-poin yang saya tangkap daripada ceramahnya Habib Abdurrahman. Yang pertama adalah mahabbatur Rasul qurbatun minallah. Mencintai Rasul itu merupakan suatu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah merupakan pintu bagi siapa yang ingin menuju kepada